Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Veronica Siregar, NIM 1141958, periode 4 RPL 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi biodata pribadi menggunakan bahasa pemrograman Java. Pertama, saya akan menjelaskan use case aplikasi biodata pribadi. Use case pertama yang saya buat yaitu mengisi biodata, kemudian melihat biodata, mengerjakan latihan soal, dan melihat histori nilai. Pada kelas model, terdapat user, peserta latihan, latihan soal, jenis kelamin sebagai enumnya, kemudian multiple choice, true false, dan soal sebagai interface. Untuk code programnya, di sini saya memiliki 8 file .java. Yang pertama itu aplikasi biodata pribadi.java sebagai main dari aplikasi biodata pribadi berikut. Kemudian user.java sebagai abstrak kelasnya, peserta latihan .java, soal.java sebagai interface, kemudian multiple choice, kemudian terdapat file true false yang implements ke soal.java, kemudian ada file latihan soal.java, kemudian jenis kelamin sebagai enumeration-nya. Yang pertama ada user.java yang merupakan abstrak class dari aplikasi biodata pribadi berikut. Di sini saya memiliki 4 atribut yaitu nama, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Dan bisa kita lihat juga di sini juga terdapat getter dan setter dari atribut-atribut tersebut. Kemudian yang kedua, peserta latihan.java. Pada public class peserta latihan ini akan extends ke user.java. Juga terdapat atribut ID. Pada sistem out println akan memprint data-data seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat yang akan diinput oleh user nantinya. Kemudian di sini juga dapat kita lihat bahwa terdapat getter setter dari atribut ID. Lalu yang ketiga itu ada interface soal. Di sini terdapat atribut point, kemudian terdapat abstrak soal dan abstrak check soal. Lalu untuk kelas multiple choice.java itu akan implements ke kelas soal. Pada kelas multiple choice terdapat beberapa atribut seperti soal, option A, option B, option C, option D, option E, dan key-nya. Kemudian pada soal akan di-override. Sistem outprintln berikut akan menampilkan option-option pada soal multiple choice. Kemudian di bagian bawah juga terdapat getter dan setter dari atribut-atribut dari kelas multiple choice berikut. Untuk file trueFalse.java juga akan implements ke soal.java dengan atribut soal dan key. Kemudian soal juga akan di-override dan sistem outprintln akan menampilkan soal dan option true maupun false. Juga akan pada bagian berikut juga dapat kita lihat terdapat getter dan setter dari atribut soal dan key. Kemudian pada latihan soal.java kita dapat melihat pada layar terdapat import java.util.linklist dan import java.util.scanner. Pada kelas latihan soal terdapat atribut peserta dengan tipe data peserta latihan dan nilai dengan tipe data double. Kemudian terdapat link list multiple choice dan link list true false. Pada layar dapat kita lihat code total plus sama dengan item.getPoint yang akan menghitung jumlah jawaban multiple choice yang berhasil kita jawab benar. Begitu juga dengan pada bagian true false terdapat code total plus sama dengan item.getPoint yang akan menghitung jumlah benar pada soal true false kita. Kemudian untuk menghitung jumlah soal di sini terdapat this.trueFalse.size ditambah pilihan berganda .size yang akan menghitung jumlah dari kedua jenis soal. Untuk menghitung hasil akhir di sini total, yaitu total jumlah benar dari kedua
jenis soal per jumlah soal dikali poin, yaitu 1,0 dikali 100. Kemudian akan di-print hasil dari nilai latihan soal yang telah kita kerjakan. Nah, pada bagian tampilkan history berikut akan ditampilkan history nilai dari beberapa pengerjaan yang telah kita lakukan. Lalu terdapat enumeration jenis kelamin yang memiliki dua atribut, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk menjalankan program, kita ke bagian aplikasi biodata pribadi.java, kemudian kita run, kita masukkan data sesuai yang diminta pada layar. Setelah kita menekan enter, akan muncul menu-menu seperti yang tampak pada layar. Terdapat 4 menu. Yang pertama tampilkan biodata, yang kedua kerjakan latihan soal, yang ketiga lihat history nilai, yang keempat keluar. Untuk yang pertama kita memilih menu pertama, yaitu tampilkan biodata. Maka di sini akan ditampilkan data-data biodata seperti yang kita isi sebelumnya. Kemudian untuk mengerjakan latihan soal, kita memilih menu yang kedua, maka akan muncul soal-soal multiple choice dan maupun nanti soal true false. Setelah soal berakhir, maka akan ditampilkan nilai sesuai dengan jumlah soal yang berhasil kita jawab benar. Untuk melihat history nilai berdasarkan pengerjaan-pengerjaan kita sebelumnya, kita dapat memilih menu yang ketiga. Akan ditampilkan history nilai pada pengerjaan kita yang pertama, kedua, maupun pengerjaan kita selanjutnya. Nah, untuk keluar dari program, kita memilih pilihan keempat dan akan terdapat pesan Anda keluar dari program. Sekian penjelasan saya mengenai aplikasi biodata pribadi. Terima kasih.